Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang dua kata. Kata ini adalah kata yang umum digunakan di Indonesia dan seperti biasa, kita ingin melihat apakah kosakata itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau kita pergi ke suatu daerah yang dingin, ke Yogyakarta, ke arah Kaliurang, utara Yogyakarta, kalau kita ke Bandung Utara juga seperti itu, di daerah Lembang, begitu ya. Begitu kita ke daerah dingin, itu biasanya ada yang jual minuman penghangat badan. Minuman untuk menghangatkan badan itu ada berbagai macam jenis, seperti misalnya sekoteng atau juga bandrek. Nah, bicara tentang bandrek, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya, bahwa bandrek itu adalah minuman untuk menghangatkan badan, di mana salah satu bahan utama untuk minuman bandrek itu adalah jahe. Kalau dalam bahasa Melayu Malaysia disebutkan itu halia. Itu minuman wajib, terutama untuk mereka yang suka dengan alam terbuka di daerah tinggi. Seperti biasa, saya ingin melihat apakah ada kata bandrek di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya tidak menemukan kata bandrek sesuai dengan ejaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi, saya menemukan satu kata yang artinya itu sama dengan bandreknya Indonesia. Di mana disebutkan itu adalah sejenis minuman yang terbuat dari halia. Halia, di mana kita tahu halia itu adalah bahasa Melayunya jahe. Dan yang menariknya adalah bahwa kosakata itu tidak dituliskan sebagai bandrek, tapi dituliskannya adalah banderi. Teman-teman bisa melihat di sebelah kanan saya, kata banderi di edisi kedua, cetakan 1986, edisi keempat, cetakan tahun 2005, dan juga di versi online. Jadi, apa yang saya sebutkan ini bukan ngarang, bukan mengada-ngada, bukan memfitnah, bahwa kata banderi itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia, yang artinya adalah sama dengan bandrek di Indonesia. Mengapa bisa terjadi perbedaan ejaan seperti ini? Ya, mungkin teman-teman Dewan Bahasa dan Pustaka bisa menjelaskan. Ada satu lagi yang menarik, teman-teman. Ini sebagai tambahan kata saja. Bahwa bagaimana quality control dari Kamus Melayu Malaysia ini sangat tidak konsisten. Di video sebelumnya saya sebutkan bahwa quality controlnya parah banget. Kenapa saya sebutkan bahwa quality controlnya itu tidak konsisten? Maksud saya tidak konsisten itu seperti ini. Di Indonesia, kita mengenal kata banyol, di mana banyol itu adalah lucu, jenaka, atau lawak gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ngebanyol, ya berarti ngelawak gitu kan. Begitu saya melihat di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua, cetakan tahun 1986, tidak terdapat kata banyol, tapi terdapat kata banyul. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya, kosakata banyul itu terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi kedua. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika saya mencari kata banyul di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi keempat, tidak ada. Yang ada adalah kata banyol. Artinya apa? Dewan Bahasa dan Pustaka melakukan koreksi atas input yang telah mereka lakukan sebelumnya, di mana sebelumnya mereka menginputkan kata banyul, dan kemudian mereka melakukan koreksi di edisi keempat, yaitu menjadi kata banyol. Proses itu tidak dilakukan secara konsisten. Kenapa saya sebutkan tidak dilakukan secara konsisten? Karena kalau proses melakukan pengecekan ulang itu dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, maka seperti kata bandrek di Indonesia, itu seharusnya sejak edisi keempat harusnya sudah tertulisnya bandrek, bukan masih banderi sampai sekarang. Atau kalau kita mau mengambil contoh yang ekstrim, masih ingat kata ambruk, di mana di Indonesia kita mengenal kata ambruk, dan di Kamus Melayu Malaysia bahkan sampai edisi keempat itu masih tertulisnya amberuk. Jadi artinya proses yang mereka lakukan ini tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena ya ini ada contoh kata banyol tadi, di mana kata banyol pada edisi kedua tahun 1986 tertulisnya banyul. Tetapi mereka melakukan koreksi di edisi keempat.
dan dijadikan banyol. Yang nggak apa-apa, bagus gitu. Jadi supaya lebih konsisten. Kalau memang kosakata itu pinjaman dari Jakarta atau dari Indonesia, ya mbok merujuknya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan suka-suka membuat ejaan tersendiri. Jangan suka-suka menulis dengan cara tersendiri. Kalau mau suka-suka menulis cara sendiri, itu kan bukan suatu metode ilmiah dalam meng-quote, dalam mengambil suatu referensi. Ya, setuju ya? Oke. Sekarang kita bicara tentang kosakata kedua. Kalau kita misalkan membeli suatu barang, dan itu biasanya kita akan bertanya, barang ini dibanderol berapa? Kita tahu bandrol itu harga resmi. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya, apa definisi bandrol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti biasa, saya ingin mencari kata, apakah ada kata bandrol di dalam Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Karena saya tahu bahwa Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, itu banyak meminjam kosakata Indonesia Belanda. Bahkan kalau kita bicara tentang jumlah kata yang ditandai sebagai Indonesia Belanda, itu jumlah kosakatanya lebih banyak dari jumlah kosakata yang ditandai sebagai Indonesia. Fakta ini untuk teman-teman Malaysia pasti akan mengejutkan, karena bukan hanya kosakata pinjaman Indonesia Belanda yang banyak di dalam Kamus Melayu Malaysia, bahkan kosakata pinjaman bahasa Jawa juga lebih banyak daripada kosakata pinjaman yang ditandai sebagai dari Indonesia. Saya tahu beberapa teman-teman di Malaysia itu sangat sentimen dengan orang Jawa. Kayaknya melecehkan banget. Begitu saya membuka Kamus Melayu Malaysia, saya tidak menemukan ejaan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Tapi, saya menemukan satu kosakata, di mana kosakata itu adalah kosakata pinjaman Indonesia Belanda, dan artinya itu sama dengan banderolnya Indonesia. Kata itu tertulis dengan ejaan BANDERUL, banderul. Kembali lagi yang seperti saya sebutkan, bahwa pola ini sama dengan pola yang bandrek tadi. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa proses validasi kepada sumber kosakata itu harusnya selalu konsisten dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Agar apa? Agar metode ilmiah saat kita meng-quote, saat kita merujuk kepada sesuatu, itu bisa dipertahankan dari segi ilmiahnya. Jadi jangan asal comot, jangan asal nulis sesuka hati. Dan yang lebih parah lagi, begitu kita mempertanyakan ini, bahasa itu kan dinamis, bisa berubah. Menurut saya alasan yang dikemukakan itu ngaco, mengada-ngada. Kenapa saya sebutnya ngaco dan mengada-ngada? Di dalam Kamus Melayu Malaysia itu disebutkan bahwa itu adalah misalkan kosakata pinjaman Indonesia Belanda, kosakata pinjaman Jakarta. Kalau bukan kosakata natif, sebagai orang yang seharusnya berpikir secara ilmiah, mengambil kosakata aslinya itu tulisannya apa? Dalam metode ilmiah, bahwa kita itu harus tahu, misalkan Anda menuliskan, misalkan kata banderol, Anda menuliskan itu dari Indonesia Belanda. Ya, sekarang Anda merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu. Karena Anda sebutkan Indonesia Belanda, ada Indonesianya. Ya udah, coba rujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana kata banderol itu dituliskan di kamus sana? Ternyata, oh enggak, ternyata nulisnya bukan banderol, tapi artinya banderol. Ya udah, ubah. Baik teman-teman, kita sudah berbicara tentang dua kata, yaitu pertama kata bandrek, di mana di Malaysia ditulisnya banderi, dan banderi itu tidak ada di dalam kosakata Indonesia, walaupun di situ dituliskan banderi itu kosakata dari Jakarta. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang kata bandrol, di mana di Malaysia ditulisnya banderol, dan di situ dituliskan bahwa itu adalah kosakata pinjaman Indonesia Belanda, tapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada itu kata banderol, yang ada adalah bandrol. Sehat walafiat selalu, dadah.